Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu prototipe aplikasi EKKG. Nah, yang sekarang ini adalah versi yang saya online-kan. Nah, saya online-kan domainnya pakai kkg.gugus5waru.rg. Ya, halaman awal kita akan ditampilkan profil KKG seperti ini ya, berupa landing page ya, seperti ini. Di sini ada berita di sini yang nantinya penulis berita ini bisa siapa saja, yang penting anggota KKG itu bisa menulis di sini. Jadi kami harapkan sebagai sebagai wadah kreasi Bapak Ibu guru untuk menulis seperti itu. Nah, ini. Kemudian di sini ada visi misi KKG gugus 5. Kemudian ada agenda. Nah, ini agenda yang belum terlaksana. Jadi kalau sudah terlaksana, ini akan hilang sendiri. Nah, sementara di sini ada dua agenda, yaitu daring, kemudian luring. Ada luring, ada daring. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada struktur organisasi. Ya, di sini untuk fotonya nanti bisa yang bersangkutan bisa upload sendiri foto profilnya. Nah, ini koordinator bidangnya, ini koordinator kelas dan mapelnya. Kemudian berikutnya ada sekolah atau anggota dari gugus 5, yaitu ada 5 sekolah di sini, dan ini mengarah ke website sekolah masing-masing. Seperti ini Bajur 2, ini akan mengarah ke websitenya Bajur 2. Kemudian ini Tampujung Tengkina ke Tampujung Tengkina, ya, seperti itu ya. Kemudian di paling bawah yaitu tentang organisasinya seperti ini ya. Oke, ini tampilan depannya. Kemudian untuk menuju aplikasi EKKG-nya, kita bisa login pada bagian atas ini, klik login anggota. Kemudian saya akan login ke akun saya sendiri. Ya, saya contohkan seperti ini. Nah, ini berhasil login. Kemudian diarahkan ya, seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, kalau anggota nanti ingin merubah datanya atau mengubah passwordnya, bisa klik di bagian nama ini. Nah, ya, data dirinya. Kalau untuk jabatan komunitas ini nanti admin, kalau username ini juga admin. Jadi kalau ada perubahan email bisa diinfokan ke admin KKG gitu ya. Kemudian ini namanya, kalau semisal ada kekeliruan penulisan nama dan semacamnya, NIP, NUPTK, status kepegawaian, unit kerja, jabatan unit kerja, kemudian nomor HP, kemudian di sini bisa ganti foto ya di sini. Kemudian juga kalau untuk ganti password silahkan ganti di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita menuju ke halaman dashboard. Oke, nah, di sini tampilannya yaitu di sini ada widget jumlah anggota KKG-nya, kemudian agenda bulan ini yang belum terselesaikan, kemudian ada jumlah surat masuknya, kemudian ada saldo kas terakhir seperti itu di sini. Kemudian di sini seperti biasa ada pengumuman. Nah, di sini pengumumannya masih testing ya. Jadi ini hanya testing, lampirannya juga ini masih tes aja ya, bukan yang sungguhan. Kemudian data anggota. Nah, ini sini kan ini data anggota.
Kemudian agenda kegiatan sama seperti yang kemarin. Nah, cuma tampilannya saya ubah karena kalau dilihat dari HP itu agar lebih menarik gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga ada kegiatan daring ya di sini. Kemarin itu kan hanya luring, jadi saya tambahkan untuk kegiatan daring. Kalau semisal nanti Kombel atau KKG mau mengadakan Zoom meeting atau ada semacamnya, ini nanti linknya akan muncul di sini. Ya, dan lampiran-lampirannya, semisal ada lampiran materi dan semacamnya akan muncul di sini. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian keuangan ini karena saya bukan bendahara, jadi saya hanya bisa melihat transaksinya di sini dan kebetulan ini masih nol. Kemudian surat menyurat, surat masuk. Nah, kebetulan saya sebagai sekretaris di sini, jadi ada hak akses untuk mencatat surat masuk seperti itu. Ya, mencatat surat masuk. Ini contohnya. Oke. Kemudian juga bisa mencatat surat keluar. Ya, ini hanya bisa diakses oleh sekretaris. Kemudian artikel dan berita. Nah, ini seluruh anggota KKG dapat menyalurkan bakat menulisnya di sini. Ya, kalau misalkan mau nulis sesuatu tentunya yang bermanfaat, ya bisa tulis di sini. Ini saya buat semudah mungkin, ya semudah mungkin. Sini. Kemudian ini ada gambar sampulnya atau gambar yang akan ditampilkan pertama kali seperti itu. Ini gambarnya, bisa ilustrasi atau foto dan semacamnya. Dan ini ada infonya. Untuk simpan draft yaitu artikel disimpan tapi belum dikirim atau nanti bisa diedit. Jadi belum final seperti itu. Jadi bisa simpan draft dulu. Kalau misalkan sudah final, bisa kirim ke admin. Artikel akan dikirim untuk dimoderasi oleh admin. Kenapa harus ada moderasi oleh admin? Kenapa kok tidak langsung terbit? Nah, karena ini baru, jadi sekarang itu masih memberlakukan moderasi oleh admin. Nah, kalian bisa mencoba-coba, bisa mencoba ngirim dan semacamnya. Nah, kalau nanti menurut admin artikel itu layak untuk publish, nanti pasti akan disetujui dan layak publish seperti itu. Ya. Oke. Kemudian area download masih sama seperti yang kemarin. Ya, ini berisi file-file untuk anggota, file-file penting untuk anggota seperti SK, seperti pedoman, kemudian ADART dan semacamnya ada di sini nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu kartu anggota. Nah, para peserta bisa mendownload kartu anggota sendiri. Untuk desain dan semacamnya ini masih bisa diubah nanti. Ya. Oke, seperti itu. Fitur-fiturnya seperti ini. Ya, ini ada fitur tambahan yaitu hanya tampilan saja. Nah, bisa full screen seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba login dengan di akunnya bendahara gitu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah login di akunnya bendahara yaitu Bu Nur Hasanah. Sini. Nah, kita coba langsung ke keuangan. Nah, di keuangan ini baru kita bisa melihat atau bisa menambahkan transaksi. Misalkan di sini saldo awalnya masih kosong. Jadi untuk menambahkan saldo awal itu, karena ini saldo awalnya per 1 Januari 2026, berarti saldo awalnya kita masukkan di 31 Desember 2025. Pemasukan, kemudian misalkan 20.000 itu ya. Kemudian ini kasih saja saldo awal, saldo akhir
2025 seperti itu ya. Disimpan. Nah, ini nanti masuk ke saldo awal. Seperti itu. Kita juga bisa memfilter transaksinya. Jadi kita bisa memfilter hanya per minggu, per bulan, atau tanggal tertentu saja. Kita juga bisa filter di sini. Kemudian kita juga bisa cetak. Maaf, ini yang bisa cetak dan tambah nasi hanya bendahara. Jadi kalau anggota yang lain hanya bisa melihat seperti itu. Nah, ini akan memudahkan bendahara untuk mencetak laporannya. Ya, di sini. Nah, laporannya kira-kira seperti ini nanti. Dan ini masih belum saya ubah. Harusnya ini ada bendahara, ada ketua KKG, dan ada ketua gugus seperti itu ya di sini yang mengesahkannya. Oke, seperti itu. Untuk lain-lainnya sama, filenya sama. Nah, ini ya seperti itu. Kemudian kita coba keluar, kemudian kita beranda lagi, akan kembali ke tampilan website utamanya seperti itu. Baik, untuk sementara sekian dari saya. Kalau misalkan ada saran atau ada ide untuk menambahkan fitur-fitur di sini, silahkan komen saja untuk membuat aplikasi ini lebih berkembang dan lebih bagus lagi seperti itu ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.